dan perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap kesulitan yang ada jalan keluarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki daripada ia yang tidak sangka. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dan banyak lagi daripada anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita apabila kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mendapatkan daripada janji-janji Allah tersebut. Kalau kita introspeksi diri kita, masyaallah muslimin rahimakumullah, apabila di dalam kehidupan kita banyak dalam kesulitan daripada ini berganti problema daripada rumah tangga kita, daripada rezeki kita, marilah kita kembali lagi daripada apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila kita sudah benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita benar-benar meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita, masyarakat muslimin rahimakumullah. Kalau belum kita melaksanakan atau kita belum meninggalkan sesuatu daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah masyarakat muslimin rahimakumullah, seluruh problem, seluruh masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu tiada lain tiada bukan itu dari kita sendiri, masyarakat muslimin rahimakumullah. Karena itulah kita perlu kembali cepat-cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali di dalam bulan yang mulia. Marilah kita kembali dalam hari-hari yang mulia ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan secara batin. Secara zahir yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap apapun perintah atau setiap larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang itu sudah ada tuntunannya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat selain daripada jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang telah kita jalankan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah Subhanahu wa taala akan terima daripada ibadah kita, masyaallah muslimin rahimakumullah, yaitu daripada mengambil daripada kitab dan sunnah, daripada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru benar-benar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Dan masyaallah muslimin rahimakumullah, kita tidak tahu kebenaran daripada Al-Quran, kita tidak tahu bagaimana maksud daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita hanya membacanya dengan diri kita sendiri, masyaallah muslimin rahimakumullah, dengan daripada pikiran kita sendiri, dengan akal kita sendiri, masyaallah muslimin rahimakumullah. Akan tetapi kita harus mengetahui daripada apa yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran dan hadis, yaitu daripada lisan-lisan daripada pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu para ulama, para orang-orang yang belajar betul-betul belajar ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Mereka yang tahu yang mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak belajar daripada ulama, daripada ilmu agama ini, maka apapun daripada ibadah kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dengan secara batin. Secara batin yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Melakukan apapun